Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Robbi sodri sohli wa yasirli amli wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita akan pertemuan pembelajaran pada pertemuan ke-12 itu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai membangun praktek kenegaraan yang inklusif dan beradab dengan judul Moderasi Beragama, Toleransi, dan Harmoni Sosial. Identitas daripada pembelajaran yaitu materi ini diarahkan agar calon guru MI atau guru SD mampu memahami konsep, menganalisis kasus, serta merancang kelas yang toleran, aman, dan menghargai keberagaman. Tujuan daripada pembelajaran ini yaitu satu, memahami konsep, kedua, keterkaitan nilai, ketiga, analisis konteks, dan keempat, perumusan strategi. Peta konsep dalam pembelajaran ini yaitu satu, moderasi beragama, yaitu cara bagaimana yang adil, berimbang, tidak ekstrim, dan sangat menghargai martabat sesama manusia. Sedangkan sikap toleran yaitu menghormati perbedaan budaya dan kebiasaan sosial tanpa harus kehilangan prinsip keyakinan pribadi. Selanjutnya, harmoni sosial yaitu keadaan sosial yang ditandai dengan kerjasama, musyawarah, dan kemampuan mengelola sebuah perbedaan. Nah, ini adalah makna dari moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara mengamalkan ajaran agama secara adil, seimbang, tidak merendahkan pihak lain. Dan sikap moderat tanpa ketika seseorang mampu menjaga keyakinan tanpa memaksa menyelesaikan masalah melalui dialog dan menolak kekerasan. Sedangkan sikap ini sangat sejalan dengan nilai Pancasila dengan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab dalam ruang sosial yang majemuk. Indikator dari moderasi beragama yaitu adanya komitmen dan toleransi. Menerima Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konsensus bersama, tidak mempertentangkan identitas agama dan tanggung jawab keberagaman. Mendengar pendapat orang lain, menghargai keyakinan, dan tidak mengejek atau merendahkan pandangan yang berbeda. Sedangkan anti kekerasan adalah budaya lokal, secara tegas menolak pemaksaan, intimidasi kekerasan fisik, serta menyebarluaskan ujaran kebencian di lingkungan sekolah dan masyarakat. Menerima dan menghargai tradisi atau kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip moral dan kemanusiaan universal. Ini praktek daripada toleransi yaitu membangun ruang aman. Toleran di sini adalah memberi ruang bagi orang lain untuk hidup secara bermartabat selama tidak merusak ketertiban di lingkungan MI, SD. Sikap ini ditanamkan melalui aturan kelas, proyek gotong royong, permainan. Guru wajib memastikan setiap siswa merasa diterima. Dan selanjutnya, harmoni sosial kelas. Pengelolaan perbedaan. Harmoni sosial bukan berarti tidak ada perbedaan, melainkan perbedaan yang dikelola secara dewasa melalui komunikasi dan musyawarah. Dalam kelas MI dan SD, hal ini terwujud melalui budaya berbagi peran, menghargai kemampuan teman, tidak menjelek latar belakang, dan menyelesaikan konflik sederhana. Nah, ini kita ambil dari nilai dasar Pancasila, yaitu sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan implikasinya daripada moderasi dan toleran yaitu menghormati kehidupan beragama dan menumbuhkan sikap religius yang santun dan berbudi pekerti,
menolak segala bentuk penghinaan, diskriminasi, perundungan, dan kekerasan di lingkungan belajar. Juga menjaga kerukunan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, serta keberagaman pendapat. Selalu mengutamakan pendapat dialog, mediasi, dan keputusan bersama dalam menyelesaikan konflik. Juga memberi ruang yang adil bagi seluruh anak untuk berpendapat, berekspresi, dan berkembang di kelas tersebut. Nah, di sini ada relevansi panca cinta ya. Cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama, yaitu beragama dengan adab dan syukur, serta menjaga martabat diri dan tidak menyakiti orang lain. Cinta ilmu pengetahuan, yaitu menganalisis isu keragaman sosial dengan literatur dan argumentasi lisan yang beradab. Cinta bangsa dan lingkungan, menjaga persatuan secara aktif, merawat kelestarian Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat. Nah, sedangkan realita di lapangan terkait keberagaman adalah fakta kelas yang harmonis, tidak tercipta karena ketiadaan perbedaan, melainkan karena setiap anak didik mengelola perbedaan itu. Nah, di sini kita buat sebagai studi kasusnya ya, yaitu sikap toleran, yaitu deskripsi masalahnya adalah seorang siswa diejek teman-temannya karena memiliki kebiasaan keluarga yang berbeda. Ejekan tersebut membuat siswa itu tidak nyaman dan perlahan menarik diri. Guru menyadari hal ini ketika ia menolak ikut kerja kelompok. Nah, kita harus fokus untuk menganalisisnya. Kita ambil dari nilai Pancasila apa yang didengar, apa yang dilanggar, bagaimana cara guru menengahi dan membangun harmoni tanpa mempermalukan perilaku. Harus membina pembinaan yang empati, apa yang perlu diterapkan secara rutin di kelas. Nah, kesimpulannya bahwa adil itu adalah seimbang ya. Moderasi beragama mengajarkan kita beragama secara santun, adil, seimbang, serta jauh dari pandangan yang ekstrim. Sedangkan dialog terbuka adalah harmoni sosial terwujud nyata saat perbedaan dapat diselesaikan lewat empati, aturan musyawarah atau dialog. Nah, di sini sebagai peran dari keteladanan seorang guru, yaitu calon guru SD atau MI merupakan garda terdepan untuk menjadi teladan kelas inklusif, bebas dari perundungan. Mari anak-anak, mari kita berdiskusi ya. Silahkan nanti sampaikan pertanyaan dan hasil analisis kasus ini untuk pembelajaran di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.